Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Kasih Zaskia. Aku berasal dari kelas 10E9. Hari ini aku ingin menunjukin hasil ujian TITL aku yang berjudul Proses Kerja Transformator. Selamat menyaksikan. Nah, pada bagian ini menunjukkan bagian proses terjadinya kenaikan atau penurunan tegangan di trafo. Komponen-komponen yang terdapat pada trafo. Yang pertama adalah kumparan primer atau input. Fungsinya bagian ini adalah kumparan kawat menerima tegangan AC dari sumber listrik. Cara kerjanya adalah arus yang berubah-ubah pada kumparan primer menghasilkan medan magnet yang dialurkan melalui inti besi. Yang kedua, inti besi atau core. Fungsinya inti besi dibuat dari lapis-lapisan baja silikon yang terisolasi untuk memperkuat dan mengarahkan aliran flux magnetik yang dihasilkan oleh kumparan primer ke kumparan sekunder. Cara kerjanya adalah berperan sebagai jalur bagi medan magnet untuk berpindah dari kumparan primer ke kumparan sekunder, sehingga terjadi induksi elektromagnetik. Yang ketiga, kumparan sekunder atau output. Fungsinya kumparan ini menerima medan magnet dari inti besi dan menghasilkan tegangan keluaran. Cara kerjanya adalah ketika medan magnet berubah dari inti besi melewati kumparan sekunder, terjadi induksi elektromagnetik yang menghasilkan tegangan AC keluaran. Naik atau turunnya tegangan pada trafo dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah step up, yang kedua adalah step down. Step up adalah jenis trafo yang dimana iklan tegangan listrik memiliki lebih banyak lilitan daripada kumparan sekunder dibanding primer dan digunakan untuk memperbesar tegangan dari rendah ke tinggi. Yang kedua adalah step down, adalah kumparan listrik yang dirancang untuk menurunkan tegangan dari sumber listrik bolak-balik AC ke tingkat yang lebih rendah, seperti contohnya di bawah. Dan itu juga ada perbandingan antara kumparan step up dan kumparan step down. Ciri-ciri trafo step up dan step down. Ciri-ciri trafo step up yang pertama adalah tegangan sekunder Vs lebih besar daripada tegangan primer Vp atau Vs lebih besar daripada Vp. Jumlah lilitan primer NP lebih sedikit daripada lilitan sekunder NS atau NP lebih sedikit daripada NS. Arus sekunder IS lebih kecil daripada arus primer IP atau IS lebih kecil daripada IP. Ciri-ciri trafo step down. Yang pertama, tegangan sekunder Vs lebih kecil daripada tegangan primer Vp atau Vs lebih kecil daripada Vp. Yang kedua, jumlah lilitan primer NP lebih banyak daripada lilitan sekunder NS atau NP lebih banyak daripada NS. Yang ketiga, arus sekunder IS lebih besar daripada arus primer IP atau IS lebih besar daripada IP. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana ada RSTN pada trafo. Dalam konteks trafo atau transformator, huruf-huruf seperti RST dan N biasanya digunakan untuk menyatakan hal-hal berikut. Yang pertama, RS dan T. Ini sering digunakan untuk menandai fasa-fasa pada sistem listrik 3 fasa. Misalnya pada trafo 3 fasa, masing-masing fasa bisa diberi label RST atau kadang-kadang ABC. Jadi, RST adalah penamaan fasa-fasa listrik yang berbeda. Nah, di samping kanan sudah tertera jelas bagaimana perbedaan RSTN, trafo step up, dan step down. Yang kedua adalah N. Huruf N biasanya digunakan untuk menyatakan koneksi netral pada trafo. Pada trafo, dengan sambungan bintang, star connection, titik netral atau neutral, sering diberi simbol N. Netral ini adalah titik tengah yang bisa menjadi referensi tegangan 0 atau ground. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah prinsip kerja. Yang pertama, arus pada kumparan primer. Ketika kumparan primer yang dihubungkan ke sumber tegangan AC dialiri arus bolak-balik, arus tersebut akan menimbulkan medan magnet atau flux magnet yang berubah-ubah arah dan nilainya seiring waktu. Yang kedua, flux magnet pada inti besi.
Flux magnet yang berubah-ubah ini akan mengalir melalui inti besi menyambungkan kedua kumparan. Yang ketiga, induksi pada kumparan sekunder. Flux magnet yang berubah-ubah ini kemudian menembus kumparan sekunder sehingga timbul gaya gerak listrik atau GGL, induksi pada kumparan sekunder tersebut. Perubahan tegangan dan arus. Besarnya tegangan yang terinduksi pada kumparan sekunder akan bergantung pada perbandingan jumlah lilitan antara kumparan primer dan sekunder. Jika tegangan output lebih tinggi daripada tegangan input atau step up, kumparan sekunder memiliki lilitan lebih banyak sebaliknya. Jika tegangan output lebih rendah atau step down, kumparan sekunder memiliki lilitan lebih sedikit. Yang kelima, peran RSTN atau 3 fasa. Dalam konteks trafo 3 fasa, prinsip dasar ini diterapkan pada setiap pasangan kumparan primer dan sekunder yang terpisah untuk ketiga fasa, R, S, dan T. Singkatnya, transformator tidak menciptakan energi melainkan mengubah tingkat ketegangan dari sumber tingkat ketegangan yang berbeda melalui induksi elektromagnetik. Contohnya pada trafo 3 fasa dengan sambungan bintang, terminal outputnya bisa diberi label RST untuk fasa dan N untuk netral. Jika kamu melihat diagram trafo dengan huruf-huruf ini, itu adalah cara standar untuk menunjukkan fasa dan netral dalam sistem listrik. Berikut ini adalah gambaran proses terjadinya step up dan step down atau proses dari pembangkit listrik ke rumah-rumah warga. Yang awalnya 12 lalu naik ke 400 dan turun lagi ke 13 dan turun lagi ke 240. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.